Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Pak Mumun di channel Santai Kona. Saya akan membacakan buku Wejangan Kiai As'ad dan Kiai Fawaid yang ditulis oleh Syamsul Hasan yang dicetak Pena Salsabila. Menelusuri kembali sejarah kelahiran NU. Pada suatu hari, saat saya mondok di pesantren Bangkalan, saya dipanggil Hadratus Syekh Kiai Kholil Bangkalan. As'ad, keluarkan kudanya, saya mau jalan-jalan, perintah Kiai Kholil. Kiai Kholil berangkat dari Kedemangan ke Malaya. Sekitar pukul 12 malam, kuda tersebut masuk ke alun-alun Bangkalan. Di sebelah selatan alun-alun, terdapat rumah asisten keresidenan. Ternyata kuda Kiai Kholil tersebut masuk ke kediaman sang asisten. Melewati perkebunan, si penjaga rumah tidak berani menangkap kuda Kiai Kholil. Mereka hanya mengusir. Pagi-pagi buta, polisi mencari kuda yang tadi malam merusak pekarangan sang asisten. Tadi malam terdapat seekor kuda masuk ke pekarangan asisten keresidenan. Bahkan merusak tanaman di pekarangan. Katanya kuda tersebut milik Kiai. Tanya polisi pada Kiai Kholil. Loh, kenapa tak ditangkap? Jawab Kiai Kholil. Ya tidak berani Kiai, ujar sang polisi. Namun sang asisten hanya diam. Dia tidak bilang iya atau tidak. Kalau kuda Kiai masuk pekarangannya, mulai pukul 8 sampai 11 pagi, dia diam saja. Bahkan ketakutan. Tiba-tiba dia mendapat telepon dari Gubernur Jawa Timur. Isinya cukup menggembirakan. Dia akan diangkat menjadi residen Cirebon. Maka cepat-cepat sang asisten mendatangi Kiai Kholil. Dia amat berterima kasih. Kiai, kuda sampean masuk ke pekarangan saya, lalu mengamuk merusak tanaman. Saya amat berterima kasih Kiai. Karena gara-gara kejadian itu, saya diangkat menjadi residen di Cirebon, kata sang asisten. Jadi, kamu diangkat menjadi residen berkat kuda saya, dauh Kiai Kholil. 1 minggu kemudian, saya dipanggil Kiai Kholil, pengasuh pesantren. Saya mondok di Bangkalan sekamar dengan Kiai Haji Arsep Sumberanyar, Kiai Haji Muhammad Sumbergayam, dan Kiai Haji Zaini Mun'im Tanjung Paiton. As'ad, kesini. Kamu tahu rumah Kiai Hasyim Asy'ari? Tanya Kiai Kholil. Iya Kiai, rumahnya di Jombang, jawab saya. Kamu besok ke sana membawa tongkat ini. Tongkat ini berikan pada Kiai Hasyim, perintah Kiai Kholil sambil memberikan uang saku. Esok harinya ketika saya mau berangkat, saya dipanggil lagi, lalu Kiai Kholil membacakan ayat Al-Quran. Bismillahirrohmanirrohim. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Qala hiya asoi atawakka'u 'alaiha wa ahussu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Qala alqahiya Musa fa'alqaha fa'idha hiya hayyatun tas'a. Qala khudha wa la tahaf sanu'iduha siyaratahal ula. Watmum yadaka ila janahika takhruj baydo amin ghairi su'in ayatan ukhra linuriyaka min ayatinal kubra. Artinya, apakah itu yang ada di tangan kananmu, wahai Musa? Musa berkata, ini adalah tongkatku. Aku berpegangan padanya dan aku pukul daun dengannya
untuk kambingku, serta bagiku ada lagi keperluan yang lain. Allah berkata, lemparkanlah wahai Musa. Lalu tongkat itu dilemparkan, maka tiba-tiba menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat. Allah berkata, peganglah ia dan jangan takut. Kami akan mengembalikan kepada keadaan semula, dan kepitlah tanganmu ke ketiakmu. Niscaya ia keluar menjadi putih cemerlang tanpa cacat. Sebagian mukjizat yang lain untuk kami perlihatkan kepada sebagian dari tanda-tanda kekuasaan kami yang sangat besar. Quran Surat Toha ayat 17-23. Saya tidak mengerti maksud Kiai Kholil. Saya berangkat sambil membawa tongkat. Di tengah perjalanan saya dikatakan orang gila sebab masih muda kok membawa tongkat. Saya hanya diam. Setelah asar saya sampai di Tebu Ireng. Saya langsung sowan Kiai Hasyim Asy'ari. Kamu siapa? Tanya Kiai Hasyim. Maka saya pun menjelaskan siapa saya dan orang tua saya. Oh, jadi kamu masih famili saya. Ummimu sepupu saya, ujar Kiai Hasyim. Saat kamu mau berangkat, Kiai Kholil memberimu apa? Tanya Kiai Hasyim pada saya. Ketika saya hendak menghaturkan pesan-pesan Kiai Kholil, maka saya pun menyerahkan sebilah tongkat dan membaca ayat sebagaimana yang diajarkan Kiai Kholil tersebut. Aneh, Kiai Hasyim malah menangis. Lalu berkata, saya berhasil mau membentuk Jam'iyah Ulama. Rupanya maksud Kiai Kholil tersebut adalah Nahdlatul Ulama NU. Bacaan-bacaan Kiai Kholil mengisyaratkan beliau merestui Kiai Hasyim mendirikan NU. NU ibarat ular. NU bagaikan ular zaman PKI. NU mengamuk masa PKI. Lalu NU kembali ke Hittoh. Jadi Hittoh itu amat tepat dan benar. Saya mengingatkan agar jangan sembarangan menghina NU. NU bisa nolai, memberi kualat. Karena yang mendirikan NU itu para waliullah, kekasih Tuhan. Barang siapa yang aktif di NU lalu tidak aktif akan luntur pengaruhnya. Wibawanya memudar. Semuanya ikut luntur. Sebab orang-orang jarang yang tahu maksud sebenarnya NU itu didirikan. Masalah ini merupakan pekerjaan waliullah. Para pendiri NU adalah waliullah. Pada tahun 1925 saya dipanggil Kiai Kholil. As'ad, tasbih ini antarkan ke Kiai Hasyim, perintah Kiai Kholil, sambil memberi uang 3 ringgit. Kiai Kholil lalu mengajarkan Asmaul Husna, Ya Jabbar, Ya Qahhar 3 kali. Dalam hati saya berkata, saya kaya, saya punya 3 ringgit. Sebab pada saat itu kalau belanja ke pasar, saya hanya diberi uang 2 sen oleh abah. Namun saya merasa eman. Uang pemberian Kiai Kholil tersebut kalau dibelikan jajan, saya hanya berkata dalam hati, seandainya uang ini masih utuh, berarti uang ini barokah. Walaupun pulang pergi ke Demangan Tebu Ireng. Di perjalanan saya diolok-olok orang. Kamu ini gimana sih? Dahulu pakai tongkat, sekarang malah pakai kalung tasbih, kata orang-orang. Saya bilang, tasbih ini dari Kiai Kholil.
Tasbih ini tidak pernah saya pakai atau saya lepas. Bahkan tempatnya pun tidak saya ubah. Sebab yang menaruh itu kiai. Yang membuka pun nanti juga kiai. Karena itu saya pun tidak mandi sehari. Saya tidak malu berkalung tasbih. Ketika naik kendaraan, tasbih tersebut tetap saya pakai. Kondektur hanya diam saja melihat saya. Dia tidak ngomong apa-apa. Entahlah saya dianggap apa. Saya tidak ditarik ongkos. Saya pun diam saja pura-pura tidur. Anehnya, di kapal juga begitu. Saya tidak ditarik ongkos, walaupun sang kondektur lewat di depan saya. Dia hanya melihat dan diam. Jadi, mulai dari Bangkalan sampai Tebu Ireng, uang tersebut masih utuh. Pulangnya, saya diongkosi seseorang dari Sumeneb. Maka uang pemberian Kiai Kholil tersebut masih utuh sampai sekarang. Saya ikut NU tidak sama dengan yang lain, sebab saya menerima NU dari guru saya, lewat sejarah, tidak lewat talqin atau ucapan. Kamu santri saya, jadi kamu harus ikut saya. Saya ini NU, maka kamu pun harus NU juga. Saya pernah masuk penjara. Setelah bebas, saya didatangi beberapa pimpinan NU. Mereka menanyakan apakah saya masyumi ataukah NU. Saya tidak menjawab pasti. Saya hanya mengatakan saya istikharah. Saya tidak bilang memilih NU atau masyumi. Rupanya jawaban saya tersebut tidak memuaskan Pak Haji Soleh, salah seorang pemimpin NU. Dia menunggu jawaban saya. Dia tidak pulang selama seminggu. Dia bilang tidak akan pulang sebelum mendapat jawaban dari saya. Alasannya, dia disuruh masyarakatnya menanyakan pilihan saya. Pada suatu hari, di daerah selatan, terdapat lapangan yang cukup luas. Ada tenda dan sebuah mimbar. Saya menanyakan pada salah seorang penjaga, akan ada acara apa di sini. Penjaga tersebut bilang bahwa nanti sekitar pukul 11 Rasulullah akan datang dan berpidato, sedangkan para hadirin mulai berkumpul pukul 9. Beberapa lama kemudian, saya kembali ke tempat tersebut. Ternyata para hadirin sudah berdatangan. Saya melihat para kiai berjajar di depan. Saya juga melihat Kiai Syamsul dan Kiai Hasyim Asy'ari. Sekitar pukul 11, Rasulullah dan para sahabat datang. Beliau langsung naik mimbar, berpidato. Sayangnya, saya tidak mendengar isi pidato Rasul tersebut. Setelah itu, Rasul langsung berkata, "Ayo berangkat Kiai Hasyim." Orang-orang yang hadir pun disuruh ikut Kiai Hasyim. Setelah itu, saya melihat Kiai Hasyim terbang di atas Ka'bah. Kiai Hasyim memutari Ka'bah. Setelah mendapat 7 putaran, beliau turun lalu duduk di atas maktab. Setelah itu, yang ada hanya saya dan Kiai Hasyim. Lalu Kiai Hasyim mengajak saya pergi. Setelah sampai di pintu Baitullah, mendadak pintu langit terkuak. Saya diajak naik. Kiai Hasyim mengajak saya ke Baitul Ma'mur. "Kiai, bagaimana ini? Lantainya tertulis lafaz Allah. Apakah saya menginjak lantai ini?" tanya saya pada Kiai Hasyim. "Kalau sudah diizini, tidak usah bilang apa-apa, lewat saja terus." Mendadak saya terbangun dari tidur. Lalu saya panggil Pak Soleh. Saya mengatakan bahwa saya sekarang ikut NU.
Saya ikut NU bukan karena ikut-ikutan. Saya ikut NU karena ada sejarahnya yang saya lewati. Dulu saya pernah dipanggil Kiai Wahab Hasbullah. Saya disuruh mengantarkan surat ke Sunan Ampel. Setelah tiba di Asta, saya menaruh surat tersebut persis di atas nisan Sunan Ampel. Beberapa lama kemudian, Kiai Wahab bersyukur karena sudah diberi izin oleh Sunan Ampel. Konon katanya, Sunan Ampel memakai blangkon, tidak memakai surban. Nahdlatul Ulama adalah tarekat saya. Dauh Sunan Ampel. Saya ikut ulama yang langsung berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya tidak was-was lagi. Saya mengikuti mereka. NU saya anggap sebagai tarekat. Saya dapat ijazah dari Kiai Hasim sendiri. Sekitar 2 bulan sebelum Kiai Hasim wafat, saya dipanggil. Beliau menanyakan saya, apakah saya menjadi ketua NU ataukah ketua Masyumi? Saya menjawab, saya menjadi ketua Masyumi sekaligus ketua NU. Masyumi itu ada 2. Ada Masyumi ala Muhammadiyah dan ala NU. Jangan ala-alaan. Satu saja. NU begitu, kata Kiai Hasim. Lalu Kiai Hasim menitipkan NU kepada saya. Maka semenjak itu saya berhenti menjadi ketua Masyumi. Kalau mau masuk tarekat, harus mapan dulu syariatnya. Akidahnya harus mantap. Mengapa? Agar tidak sia-sia dan supaya tidak fakir yang berakibat kafir. Usahakan santri ini terampil dulu tangannya. Bisa ini, bisa itu. Jangan sampai dirinya rela menjadi fakir dan miskin. Kalau miskin harta, tidak terlalu. Saya khawatir miskin iman. Saya pertama kali belajar tarekat, masuk tarekat Naqsyabandiyah kepada Kiai Jazuli Pamekasan. Saya diajak famili saya. Namun saya matur sama Kiai Jazuli. Saya mau mengamalkannya setelah saya berumur 40 tahun. Kiai Jazuli tak keberatan. Saya mencari guru yang pernah tenggelam. Ternyata Kiai Jazuli pernah tenggelam 2 kali. Kiai Abdul Adim pernah bercerita, dia mempunyai murid yang agak mbalelo, nyeleneh. Namanya Ihsan, nama asli Kiai Jazuli. Ihsan meminta kepada Kiai Abdul Adim agar mentawajuhi dari Mekah. Anehnya, kok nyambung dari Mekah ke Pamekasan. Jadi kabelnya sudah nyambung, bukan hanya listrik. Jadi tidak gampang masuk tarekat. Syariatnya harus mantap. Cukup sekian pembacaan buku Wejangan Kiai As'ad dan Kiai Fawaid. Semoga kita bisa mengamalkan apa yang menjadi wasiat Kiai As'ad. Semoga apa yang saya bacakan tadi bermanfaat dan semoga memberi pencerahan kepada teman-teman sahabat-sahabat Santrekona. Sekian, saya Pak Mamun amit undur diri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.